Halo, selamat pagi dan selamat siang teman-teman mahasiswa. Di pertemuan kali ini, pertemuan praktikum pemrograman berbasis web, kita akan melanjutkan proyek kita yang sebelumnya, yaitu tentang pengenalan Laravel. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang routing dan view. Nah, kali ini kita akan lanjutkan membahas controller ya di sini ya. Oke. Kita mulai dari cara membuat controller itu seperti apa. Oke, silakan teman-teman buka examnya, aktifkan Apache dan MySQL. Nah, walaupun MySQL ini sekarang tidak dibutuhkan, silakan bisa kalian nonaktifkan ya, yang MySQL bisa juga diaktifkan. Yang kita butuhkan hanya web servernya saja, Apache-nya saja di sini. Oke. Selanjutnya kalian buka VS Code-nya di sini. Project yang kemarin silahkan di open. Kita akan lanjutkan membahas tentang ini ya, controller, cara membuatnya seperti apa. Oke. Controller di sini di Laravel ada dua cara membuat controller di Laravel. Oke. Cara yang pertama adalah kita bisa buat file biasa ya di sini. Kalian tujukan kursor kalian di controller. Oke, kalau sudah yakin, tambahkan satu file ya. Bukan di out ya, tapi di controller. Oke, kalian tambahkan satu file di sini. Misalkan kita buat controllernya apa di sini. Misalkan saya buat dosen saja ya, dosen. Oke, controller dosen di sini misalkan saya buat. Oke, oh ya, PHP. Sudah ya, saya buat controller dosen di sini kosong. Nah, di sini kalian bisa isi dengan ini ya, isinya ini. Silakan gunakan yang pertama itu kalian isi gunakan namespace. Ini udah aturan ya, udah aturan dari Laravel. Kita akan buat seperti ini. HTTP sebentar. HTTP controller ya. Oke, controller. Oke ya, controller ya, seperti ini ya. Sebentar. Oh, bukan slash ya, bukan slash tapi backslash. Oke, ini untuk direktorinya ya. Jadi nanti kita tidak perlu menuliskan direktori ini lagi. Kalau kalian belajar C++, std itu tidak perlu kalian ini ya tulis ulang di bagian bawahnya. Cukup kalian dengan mendefinisikan using namespace std. Nah, seperti itu. Dengan begitu kalian hanya perlu buat cout-nya saja, tidak perlu std.2.2 cout. Nah, seperti itu ya. Oke, hampir sama kurang lebih. Kemudian yang kedua, kalian bisa tambahkan use Nah, seperti ini, use illuminate backslash ya, use illuminate, kemudian http backslash lagi di sini request. Oke, sebentar saya cek dulu ini udah benar belum. Illuminate. Oke, besar ya. Oke, illuminate ya, illuminate, kemudian backslash http backslash request. Oke, selanjutnya kalau sudah yakin, anggap saja kita yakin ya udah bentuknya seperti ini, kita tambahkan lagi kelasnya. Kita buat kelas seperti biasa di sini, nama kelas, kemudian nama kelasnya. Nama kelasnya apa di sini? Nama kelasnya adalah dosen controller di sini ya. Oke, nah, oke, seperti ini ya. Tahu supaya tampilannya mirip sama yang aslinya, nanti kayak gini aja. Oke, nah di sini isi daripada metode kalian, isi method, salah ya, method. Oke, nah di sini kalian isi metode kalian, misalkan indeksnya public, misalkan function index, misalkan ya. Misalkan mengembalikan string, return apa stringnya, misalkan seperti itu. Oke, ini cara yang pertama, kalian buat dengan cara yang manual ya. Oke,
Cara yang kedua, ada cara yang kedua ada. Nah, cara yang kedua ini cara yang banyak digunakan oleh orang. Oke. Nah, ini yang sederhana ya, controller yang sederhana. Ketika kalian udah masuk ke bagian ini apa? Model dan views. Nah, di sini nanti kalian extend. Kalian extend ke kemana? Ke controller yang ini. Controller. Oke, udah benar ya. Extendnya ke controller ya. Oke, seperti ini. Class dosen controller, extend controller. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kalau buat manual, nanti kita akan buat yang lain misalkan. Oke, misalkan ini saya rename saja ya. Karena saya mau buat nama yang sama, kita akan bandingkan nanti. Oke, cara buatnya gimana? Kalian silakan buka terminal kalian dulu. Kalian buka terminal. Oke. Buka terminalnya dulu. Oke, sebentar di sini. Silakan buka terminalnya, kemudian kalian tuliskan di sini PHP Artisan ya. Jadi kita gunakan nanti untuk membuat controllernya itu menggunakan PHP Artisan. Jadi PHP Artisan itu apa ya? Command line interface-nya Laravel ya. Jadi apa ya? Semua perintah misalkan untuk meng-create controller itu bisa kita gunakan melalui command line interface-nya ini. Laravel ini namanya adalah ini, Artisan ya, Artisan. Oke, kita masuk dulu ke ini kita, ke project kita CD. Kita keluar dulu ya satu ini. Oke. Yang atas ini salah ya. Saya ini saja, saya close. Kepencet kayaknya. Oke. CMD. Kita keluar dulu. Kemudian keluar lagi. Oke, kalau sudah di sini kita CD exam. Kemudian kita CD htdocs. Oke, kita lihat dulu. Nama project kita apa? Kemarin belajar Laravel ya. Oke, CD belajar _ Laravel. Oke, kalau sudah saya coba PHP. Kemarin cara ininya gimana? Cara menjalankan project kita PHP serve. PHP Artisan serve ya. Oke, kita coba jalankan dulu PHP Artisan serve. Oke. Silakan ditunggu. Oke, ini agak lama ya kayaknya. Oke, PHP Artisan serve. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman. Mungkin ini butuh waktu sedikit lebih lama. Oke, udah ya di sini kita bisa copy saja bagian yang ini, silakan di copy. Mau yang atas atau yang bawah sama saja ya di sini. Kalian copy, Ctrl C. Kemudian ini jangan di close ya, kalian minimize saja, jangan di close. Kalau kalian close nanti servernya mati lagi. Oke. Nah, ini kita jalankan project kita yang kemarin. Oke, project kita seperti ini ya kemarin ya, KDW. Oke, selanjutnya, nah ini jangan kalian ganggu karena server kita dijalankan di command line yang ini ya. Oke, sekarang saya akan buka satu command line lagi, cmd misalkan, cmd. Oke, kita buka satu lagi misalkan. Silakan masuk ke dalam project kalian, cd
cd, kemudian cd exam, cd htdocs. Oke, kalau sudah saya cls biar ini ya bersih. Oke, direktori kita tadi namanya belajar Laravel. Kita cd ke belajar Laravel ya, belajar Laravel, cd belajar Laravel. Oke, coba saya dir dulu. Oke, di sini ada yang namanya artisan. Nah, kita akan menggunakan ini, makanya kita diminta untuk masuk ke projectnya dulu. Kita akan menjalankan ini, artisan ini, untuk membuat controllernya. Oke, nah caranya gimana? Coba php artisan apa ya ini? Make ya kalau nggak salah. Kemudian titik 2, baru nama controllernya. Nama controllernya apa? Misalkan dosen. Oh ya, controller dulu ya, bukan ini. Karena kita akan membuat controller, jadi di sini controllernya dulu, barulah dosen controller. Seperti ini ya. Oke, silakan dilihat dulu. PHP artisan make ini adalah perintah untuk membuat controller. Kita menggunakan CLI-nya Laravel. Kalau sudah, silakan di enter saja. Sebentar, di sini ada ya ambiguous. Kenapa nih? PHP art. Oke, sebentar. Harusnya ini udah benar ya. Belajar Laravel PHP artisan. Oke, salahnya saya tahu. Di sini ada space. Ini kalau bisa jangan pakai space ya. Oke, make controller seperti ini, jangan pakai space. Kemudian dosen controller. Oke, seperti ini ya. Cek lagi. Oke. PHP artisan make titik 2, jangan pakai spasi, controller, kemudian spasi, dosen, controller. Oke. Kita akan membuat controller dengan menggunakan artisan. Nama controller kita adalah dosen controller. Oke, jalankan. Sukses ya. Controller created successfully. Kita cek dulu caranya gimana. Langsung aja ke directory kita. Oke, directory kita di sini. Oh, jangan ya, kita ke ini aja, ke VS Code kita. Nah, di sini udah tercipta ya. Nah, sama tidak? Kita cek dulu. Sama ya. Oke, sama. Hasilnya sama saja. Oke. Kita akan lanjutkan menggunakan dosen controller ini. Yang ini saya hapus saja supaya tidak mengganggu. Sebentar. Ini mungkin saya kecilkan ya volumenya. Oke, move to cycle. Oke. Udah ya, kita punya satu controller di sini. Oke, teman-teman udah bisa buat controller dengan menggunakan CLI-nya Laravel, yaitu artisan ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan controller itu. Nah, caranya gimana? Sekarang teman-teman ke sebentar, rootnya mana ini? Oh, ini. Oke, sekarang teman-teman ke bagian ini dulu. Kita akan buat satu root yang jadi root ini nanti akan mengdirect ke controller. Nah, caranya gimana? Buat saja rootnya ya. Root titik 2, gunakan metodenya itu metode get. Pakai metode get dulu kita. Nanti kita akan belajar metode post. Oke. Dosen slash ya, slash dosen ya. Kemudian di sini kita akan sebentar, dosen tadi namanya apa? Dosen controller. Oke. Nama metodenya add ini untuk memisahkan antara nama controller kalian atau kelasnya dengan apa ya? Metodenya. Nah, misalkan nanti kita punya metode namanya index. Oke, seperti ini. Saya save dulu ya.
Ini ada yang salah. Sebentar, saya cek. Salahnya di sini. Oke. Oke, nggak ada yang salah ya. Oke. Jadi ketika kita project kita nanti misalkan kita slash dosen di sini, dia akan masuk ke dosen controller yang ada di sini. Oke, dia akan masuk ke mana controller kita tadi? Mana ya, dosen. Ini dosen controller ya. Dia akan masuk ke bagian ini. Oke. Kita coba dulu. Gimana caranya? Slash dosen. Oke. Lihat hasilnya seperti apa di sini. Error ya. Kenapa error? Metodenya tidak ditemukan. Oke. Coba teman-teman cek di sini apakah metodenya sudah dibuat. Belum ya? Jadi kemarin kita udah belajar tentang kalau misalkan teman-teman kemarin itu memahami alur kerja daripada MPC itu seperti apa, teman-teman pasti mudah memahami LHPL yang ini. Oke. Kemarin kita itu di controllernya kita buat kemarin itu ada metode yang namanya default method ya. Default method itu menggunakan index. Kita buat saja di sini. Oke. Gimana caranya? Public function ya. Oke, public function, nama metodenya apa? Index. Oke, nama metodenya index. Seperti ini saja. Oke, nah kita akan return string dulu aja ya. Selamat datang mahasiswa UKDW 2020 misalkan. Oke, kita akan jalankan dulu. Hasilnya gimana? Semoga tidak error ya. Oke, jalan ya. Ya, karena metodenya sudah ditemukan. Metodnya ya, metode ini ya, metode defaultnya sudah ditemukan. Oke. Kalau misalkan saya buat metode lain lagi misalkan. Oke, di sini kita coba dulu ya. Public function apalagi misalkan data misalkan ya, data. Oke. Sudah. Oke, di sini saya hanya akan mengembalikan nilai data dosen misalkan. Oke, seperti ini ya. Oke, yang pertama ada selamat datang mahasiswa UKDW 2020, kemudian ada data dosen. Nah, cara aksesnya gimana? Kita gunakan data di sini. Kita cek ya. Kita coba data ya. Kita ambil metode data di sini. Misalkan data. Nah, ini tidak akan ada karena di routingnya tadi kita tidak buat data ya. Jadi kita buat di routingnya dulu, kita buat data di sini. Ini kalian copy saja. Oke, kita paste. Nah, index ini kalian ganti data. Oke. Nah, kalau gini kalian paham kan bahwa index ini adalah metode, kemudian data ini juga metode. Dosen controller ini adalah controllernya atau kelasnya. Nah, ini kelasnya ya. Kelasnya adalah dosen controller di sini. Kemudian dosen controller ini punya beberapa metode. Ada metode index atau metode defaultnya dosen controller, kemudian ada metode data. Nah, di sini juga kita define-kan atau kita definisikan dua buah metode, ada index dan ada data. Nah, kalau kayak gini dia bisa jalan ya. Harusnya ya. Sebentar. Kok ini tidak jalan? Oh, ini salah ya. Karena sama-sama dosen. Misalkan data di sini. Oke. Kita ke data. Jadi nanti dia akan menjalankan dosen controller dengan metode yang data ya. Oke. Di sini oke. Saya data dosen ya. Teman-teman cek di bagian controllernya di sini. Nah, yang data ini isinya data dosen. Oke. Jadi pemanggilan URL-nya di sini. Ini untuk URL-nya. Nah, ini untuk URL yang kalian akses. Nah, ini yang akan dieksekusi. Dosen controller add data, dia akan mencari nanti dosen controller yang mana, controller dosen. Nah, ini dosen controllernya ya. Kemudian dia akan cek lagi apakah di dalam dosen controller itu ada metode dengan nama data. Kalau ada, dia akan mengeksekusi isinya. Oke, seperti itu ya. Gampang, sampai di sini gampang sekali ya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian apa lagi nih? Apa ya? Misalkan
kita akan gunakan view ya mungkin ya. Di sini kita akan coba tambahkan view misalkan. Oke, caranya gimana menambahkan view? Kemarin udah ini ya teman-teman udah tahu cara menambahkan view itu seperti apa. Oke, kita akan tambahkan view di sini. Nama view-nya apa misalkan ini? Oke, nama view-nya misalkan apa ya? Di sini udah ada home blade. Kita akan coba. Oke, ini mungkin saya tambahkan sedikit ya. Saya baru ingat kemarin namanya itu ternyata adalah navbar atau navigation. Sebentar, ini kok agak kita masuk ke bootstrap dulu. Oke, masuk ke bootstrapnya. Oke, kita udah masuk bootstrap. Dibiasakan ya menggunakan bootstrap ya, jadi tampilannya lebih oke. Navbar di sini kan cari saja navbar. Oke. Navbar kita gunakan yang biasa aja ya, yang sebelumnya yang biasa kita gunakan. Mana nih ya? Navbar yang mana ya? Yang ini mungkin ya. Oke, yang ini saja. Atau yang ini. Oke, yang ini saja ya. Oke, kita copy, kita paste ya. Pastenya di sini saja. Karena dia navigation tuh di atas ya harusnya. Navigation bar itu di atas. Karena ini adalah menu. Oke. Supaya tampilannya mungkin lebih bagus. Ini ya. Oke, yang div. Sebentar. Oke, seperti ini saja ya. Kalau udah silahkan yang bagian button ini mungkin saya buang. Oke. Kemudian UL ini jangan ya, karena ini yang buka ini tutup. Menunya ada di dalam. Oke, mungkin ini kita buang. Buang saja ya. Oke, kita coba akses home blade-nya ini. Kemarin apa ya? Home ya. Oke, kemarin di sini home. Oke, seperti ini ya tampilannya. Oke, kita percantik apa ini, misalkan navbarnya kita ubah jadi misalkan apa di sini, KDW misalkan ya. Sini kita tambahkan, sebentar saya coba dulu slice home. Oke, saya coba jalankan. Saya slash home, dia langsung ke slash home. Ini belum bisa. Oke, kita nanti punya home, punya data, punya kontak mungkin ya. Oke, profile misalkan, home profile. Oke, udah profile ya. Home juga mungkin saya tambahkan di sini slice home. Oke. Oh, bukan ya. Ini nanti apa, dosen misalkan ya. Kemudian di sini home. Slice home. Oke, gampang ya. Home profile. Oke. Home profile ini ke dosen ya. Oke. Oke, apik ya. Oh, ini belum saya turunkan ke bawah. Mana ya? Navbarnya Jumbotron ya. Kemarin ini tambahannya apa ini? Jumbotron MT3 ya kalau tidak salah. MT itu margin top ya. Oke, udah ada space-nya di sini. Oke, saya tambahkan kontainer lagi ya supaya ini kontennya agak ke tengah.
Di sini mungkin kita tambahkan kontainer div class container. Oke. Div class container udah ya. Kemudian di sini div slash div. Oke, udah ke tengah ya di sini. Teman-teman bisa cek. Oke, sekarang kita ini saya close saja supaya tidak mengganggu. Ini ngapain lagi ya? Oke, kita buat view ya. Kita buat view untuk dosennya dulu. Kita buat view untuk dosennya. Sebentar, saya tambahkan view-nya di sini. View blade .php. Oke. Kok view blade dosen ya, bukan view ya? Saya salah ini. Dosen blade. Nah, kurang konsentrasi ya. Oke. Kalau sudah, ini saya copy. Yang bagian home-nya kita copy saja, masukkan ke bagian ini ya. Oke. Oke, selanjutnya yang title di sini. Title di sini akan tampil itu di bagian atas ya. Nah, di sini. Oke, misalkan kalau kalian ke profile, nanti dia masuknya ke profile. Nah, seperti itu. Oke, di sini misalkan profile. Oke, seperti ini. Misalkan kalau kita ke profile, sebentar ya, ini belum kita refresh tadi. Oke, belum bisa ya, karena belum kita buat ini kontrolernya. Oke, mungkin di sini ya kita tambahkan controller dulu, dosen controller dulu. Bagian yang ini mungkin saya hapus saja. Oke, kita hapus dulu ya yang ini supaya tidak mengganggu. Kemudian yang ini juga tadi saya hapus saja, yang bagian ini. Saya ingin menunjukkan saja bahwa ini adalah metode ya maksudnya. Oke. Kemudian di sini sebentar, di bagian ini kan hapus writernya karena kita nanti akan mengakses view-nya ya. Nah, cara mengakses view-nya gimana? Tinggal kalian tambahkan return sama dengan konsep pemrograman MVC view. Nah, hanya di sini untuk membaca view ini udah tidak perlu lagi kalian buat metodenya ya. Kemarin kan kita buat metodenya itu di controller. Nah, di sini. Nah, sekarang tidak perlu lagi karena udah dikelola sama controller yang ini. Udah dibuat ya sama ini yang buat Laravel ini. Kita tinggal menggunakan saja view. Nah, nama ininya apa? Misalkan apa di sini? Misalkan dosen ya. Oh, tadi dosen. View dosen. Oke. View dosen ya. Oke. Kalau sudah, mungkin bisa kita coba. Nah, udah ya. Nah, ini home, ini dosen, ini profile. Oke, dari sini udah kelihatan. Oke, kita udah buat sampai di sini gimana nih? Udah oke ya. Oke, sekarang gimana? Mungkin ini saya ubah saja di sini. Data dosen UKDW misalkan ya. Oke, data dosen UKDW misalkan di sini siapa? Misalkan siapa nih? Saya misalkan ya, misalkan. Oke, seperti ini. Oke, ini ya. Ini untuk home-nya, kemudian profile-nya yang ini. Oke, kita udah buat satu website dengan menggunakan Laravel. Simple ya. Oke, simple sekali. Selanjutnya di sini kita akan apa lagi nih?
mungkin kita coba passing datanya. Passing data itu kita coba mengirimkan data yang ada di controller, kita kirimkan ke view. Oke, kita coba ya misalkan. Jadi nanti datanya itu dinamis. Seperti kemarin waktu NPC saya juga bahas tentang passing datanya, gimana passing data dari controller ke view. Oke, seperti itu ya. Oke, misalkan di sini kita buat apa misalkan? Nama dosennya ya. Dosennya siapa? Nah, seperti itu. Oke, di sini simple sekali ya. Dosen. Misalkan di sini string namanya siapa? Namanya ke misalkan ya. Oke, kalau sudah kalian return view-nya di sini. Yang pertama, ini adalah nama view-nya dosen. Nah, untuk mengambil data yang ini, data dosen ini, kalian bisa gunakan array di sini. Oke, pemisahnya menggunakan koma ya, koma. Nah, seperti ini. Oke, kalian ambil key-nya dulu ya. Jadi key-nya itu misalkan nanti kalian buat key-nya itu dosen misalkan. Oke, nanti karena yang diakses di sini adalah key-nya. Seperti ini, $dosen. Kita buat key-nya itu adalah dosen di sini. Kemudian yang kita panggil adalah yang ini ya. Oke, seperti ini. Kita coba eksekusi dulu hasilnya gimana. Sebentar. Aman ya masih ya, karena belum kita tampilkan di view-nya. Oke, sekarang kita tampilkan di view-nya. View-nya mana? Dosen blade di sini ya. Oke, kita tampilkan di bagian ini. Caranya gimana? Sebentar ya, saya coba. Apa ini? Dolar misalkan dosen. Oke. Sebentar. Saya coba dulu menggunakan seperti ini ya. Kita coba apakah tampil. Oh enggak ya, enggak tampil ya di sini ya. Sekarang coba tambahkan PHP code. Oke, tampil ya. Saya lupa kemarin itu sebentar. Seperti ini sebentar. Jadi ada bentuk singkat dari PHP Echo ini ya. Bentuk singkatnya itu seperti apa saya lupa. Kita pakai yang ini dulu aja. Oke, sebenarnya ini bisa kalian gunakan blade ya. Jadi pakainya itu bukan cara seperti ini, tapi nanti saya jelaskan itu di pertemuan terakhir. Nanti kita akan bahas tentang blade templating pada Laravel. Nah, ini kan blade templating ya. Jadi view ini blade. Nah, sebenarnya kalian bisa hapus blade-blade-nya ini, tapi karena saya tidak ingin menghilangkan ciri khas daripada Laravelnya, jadi saya gunakan ya yang blade-nya ini. Oke. Kita sudah menampilkan datanya. Jadi ketika data di sini diubah, data di sini diubah, itu otomatis misalkan apa di sini? Pakaton misalnya. Pakaton. Oke. Oke, bisa ya. Oke, seperti itu. Nah, selain data string seperti ini, kalian juga bisa mengirimkan data yang banyak. Jadi bentuk datanya itu array. Oke, ini saya komen dulu saja. Komen yang mana? Oke, kayak gini ya. Data ini itu dalam bentuk array. Misalkan apa di sini? Dosen-dosen ya. Dosennya banyak nih misalkan. Dosen karena list tadi. Karena ini kan tadi list ya, view. Data dosen artinya banyak ya dosennya. Oke, kita akan buat di sini array-nya itu seperti apa? Oke, array-nya seperti ini ya. Karena string kita gunakan petik. Oke. Misalkan siapa di sini? Petik 2 saja. Misalkan siapa? Pak Katon misalkan. Kemudian siapa lagi nih? Saya ya misalkan. Misalkan siapa lagi? Pak ini ya. Pak Argo misalkan. Pak Argo siapa nih? Pak Argo Wibowo ya. Siapa? Oke, seperti ini ya. Misalkan, nah di sini
kita akan buat bentuknya itu beda ya. Caranya gimana? Tinggal kalian sebentar, ini tinggal panggil aja, sama aja ya, dosen kemudian dosen, sama aja. Oke, kita coba dulu kayak gimana hasilnya. Harusnya bisa. Oke, di sini error ya, array to string conversion, array to string conversion. Oke, sebentar, di sini. Oke. Ini nggak masalah ya, mungkin masalahnya di pemanggilannya. Saya belum melakukan pemanggilan di sini kayaknya. Sebentar, kita cek dulu di mana nih, home blade, dosen blade ya. Oh ya, ini pemanggilannya yang salah ya. Jadi kalau untuk array itu pemanggilannya menggunakan apa? Looping ya. Kalau tidak salah kita menggunakan looping. Caranya gimana? Sebentar, di sini. Ini saya hapus saja ya. Oke, ini saya hapus. Oke, saya hapus saja. Jangan dihapus ya. Kita panggil di sini nanti. Oke. Seperti ini saja. Misalkan saya apa ini? Kita akan gunakan apa? Pakai while atau pakai for each? Mungkin pakai for each saja yang simple. For each. Oke, for each seperti ini. Misalkan tadi apa? Tadi itu namanya adalah apa ya tadi namanya? Sebentar, saya cek dulu namanya tadi. Dosen ya. Oke, namanya adalah dosen ya. Di sini kalian bisa buat dosen, kemudian s apa di sini? Mana? String dosen as sebagai apa? Nama ya misalkan, atau list saja, lst. Nah, seperti ini. LST saja. Kemudian di bagian ini kita tampilkan LST-nya. LST. Oke. Kemudian udah ya, kita cek dulu. Oh, lupa, ini harus ada n for each-nya. N for each ya. Oke. Sebentar, kita cek dulu. Harusnya udah benar di sini, for each dosen as LST, kemudian kita kita coba dulu. Bisa ya, di sini ada Pak Katon, kemudian saya Pak Argo. Gunakan for each ya di sini. Kalau kalian menggunakan while ini lebih panjang, jadi kita gunakan for each saja di sini. Lebih simple, lebih mudah dipahami juga. Ini for each untuk pembuka. Nah, ini kalian ambil string dosennya tadi, kalian S-kan LST. Nah, ini bebas, kalian mau pakai apa? LST bisa, A juga bisa, nggak masalah. Misalkan A ya, tapi di sini juga harus A, karena yang dipanggil adalah A-nya. Seperti ini. Jangan lupa N for each untuk mengakhiri loopingnya. Ini tidak akan error ya. Nah, sama saja. Selanjutnya apa lagi nih? Mungkin kita bagian terakhir ya. Kita akan coba masuk ke bagian yang ini. Apa ya? Bagian yang lebih rumit. Sebenarnya tidak rumit. Ini apa ya? Bagian dasar sebenarnya. Dasar dari pemrograman web itu adalah kita mempelajari tentang metode post dan get-nya. Nah, post itu untuk apa? Get itu untuk apa? Fungsinya apa, penggunaannya itu seperti apa. Nah, sekarang kita bisa buat misalkan apa ya, misalkan postnya ini apa. Sebentar.
tadi sampai mana ya? Ini ya, post dan get. Oke, sekarang kita coba buat post dan get-nya. Mungkin kita mulai di sini. Oke. Kita coba buat satu metode post ya. Oke. Oh, sebentar di sini. Sebentar ya. Oh, oke, di sini belum ada ini ya, belum ada belum ada apa? Kita mengembalikan nilai kita mendapatkan nilai tapi menggunakan parameter ini belum ada di sini ya. Mungkin saya contohkan juga, saya contohkan dulu di sini. Kita buat satu root lagi di sini. Buat satu root. Untuk mencontohkannya saja ya, penggunaan parameter itu seperti apa. Mungkin jangan dosen, apa ya yang lain ya. Mungkin mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, di sini saya punya, walaupun di controller dosen, atau jangan ini deh, jangan mahasiswa. Oke, nanti ambigu dosen itu punya apa saja, misalkan indeks. Oke, misalkan ya nggak apa-apa ya, kita hanya contoh saja di sini mahasiswa. Nama metodenya nanti saya akan buat MHS di sini. Kita coba dulu di controllernya di sini. Oke, saya buat metodenya, ini saya copy saja ya. Kita belum coba yang mengembalikan nilai seperti apa. Nah, ini kalian ubah sesuai dengan nama tadi. Tadi namanya adalah MHS ya. Namanya tadi adalah MHS di sini. Kita akan buat metode dengan nama MHS. MHS. Oke. Ini saya hapus. Ini saya hapus ya. Oke. Ini akan saya hapus. Ini akan saya return string-nya dulu ya. Kenapa saya biasakan return string? Ini untuk mengecek apakah ini benar-benar tampil seperti itu. Sebentar, ini metode mahasiswa ya, mahasiswa. Oke. Jadi ini akan menampilkan metode mahasiswa ini saja. Oke, saya akan akses di sini mahasiswa. Oke, udah benar ya, metode mahasiswa ya. Oke, sekarang saya ingin mengembalikan nilai menggunakan parameter. Caranya gimana? Tadi yang kalian buat di bagian ini, root ini, kalian tambahkan di sini seperti ini. Slice, misalkan apa? Misalkan nama ya, misalkan di sini nama. Jadi ini yang akan digunakan. Ini nanti untuk menampung ini kita ya, parameter-parameter kita. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian controllernya lagi. Oke, sebentar. Masuk ke bagian controllernya lagi. Silakan kalian buat di sini satu parameter. Misalkan tadi kita buat nama ya, misalkan nama, parameternya adalah nama. Satu parameter nama. Nah, ini akan mengembalikan nama yang kita isi. Oke, misalkan isi nama. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah, kalian isi nanti namanya, tinggal isi namanya di sini. Oke, kalau bisa seperti ini, error. Karena mahasiswa ini harusnya punya parameter, ya enggak? Cara buat parameternya gimana? Tambahkan slice, isikan namanya. Misalkan di sini Eko. Oke, yang tampil Eko. Nah, kemarin saya udah bahas gimana supaya dia tidak error walaupun tidak saya walaupun tidak saya masukkan parameter. Tambahkan parameter default. Jadi di sini jika tidak ada parameternya, saya akan gunakan echo. Nah, seperti ini. Oke, kalau seperti ini, kalau parameternya saya hapus, sebentar. Oh, ini kok seperti ini ya. Nama sama dengan echo misalnya. Bentar, saya cek dulu. Oke, harusnya ini apakah string sama dengan yang dua? Oke, ini ternyata tidak bisa ya, di Laravel ternyata tidak bisa membuat parameter default. Jadi maksudnya itu, sebentar, mungkin ada yang salah.
Oke. Misalkan seperti ini. Harusnya aman ya. Tapi di sini ternyata tidak bisa. Nah, oke, sebentar. Mungkin ini saya skip dulu. Nanti kalau udah tahu saya caranya, mungkin saya akan kasih tahu teman-teman cara membuat parameter default di Laravel, karena saya juga termasuk baru di Laravel. Oke, kita coba, atau kita coba cari ya. Oke, default parameter Laravel seperti apa ya? How to pass default parameter Laravel controller ya. Oke. Oke, ternyata di sini dia register dulu mungkin. Oke, ini ID-nya ya. Kemudian ini date-nya. Oke, apa perlu ditambahkan tanda tanya ya? Kita coba dulu. Saya coba dulu ya. Saya tambahkan tanda tanya misalnya. Echo ya misalkan. Sama saja. Oke, di sini ya kita tambahkan tanda tanya misalkan. Oke, bisa ya. Ternyata kurang tanda tanya. Ternyata di Laravel itu kalian perlu menambahkan tanda tanya jika menggunakan yang default. Nah, misalkan kalau saya tambahkan di sini, siapa misalkan? Pak Katon ya misalkan. Oke, bisa ya. Jadi perlu tambahkan ini di bagian root-nya. Untuk routing ini kalian tambahkan tanda tanya. Ya, oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita udah menggunakan parameter di sini. Selanjutnya kita akan coba membuat yang saya janjikan tadi, yaitu membuat metode post dan get. Oke. Saya akan buat di sini apa ya, misalkan function. Oke, kita buat function lagi. Function. Oke, function, nama functionnya apa? Misalkan nama functionnya di sini adalah apa ya? Form mungkin. Oke, form ya. Karena nanti yang pertama saya akan mengakses formnya dulu. Kemudian nanti akan ada proses di sana. Oke, kita coba buat formnya dulu di sini. Kosongkan dulu ya. Kemudian metode yang kedua kita akan buat metode dengan nama apa misalkan? Function proses saja bahasa Indonesia. Oke. Salah ya. Oke, seperti ini saja buatnya. Oke, sama ya yang atas juga. Oke, seperti ini. Kita kosongkan dulu. Jadi ada dua metode, metode form dan metode proses. Metode form itu digunakan untuk menampilkan form-form kita nanti. Metode proses itu digunakan untuk memproses form kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian webnya di sini. Kita akan buat routingnya. Nah, untuk routingnya di sini, teman-teman tambahkan routing post ya. Yang pertama kita buat routing get dulu. Routing get untuk apa? Untuk formnya, oke? Routing yang get ya, yang get dulu. Oke, nanti kita buat ketik dulu ya. Namanya itu apa? Form ya, form. Nah, seperti ini. Kemudian
controllernya itu, nama controllernya tadi apa, dosen ya, dosen. Kita pakai yang dosen controller aja ya, controller add form. Oke, seperti ini, gampang. Sebentar ini ya, karena ini bukan metode. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu sebentar, ini salah. Oke, kita akan buat route untuk yang post seperti ini. Oke, postnya itu nanti dia dari form yang atas ini ya, dia akan langsung masuk nanti ke proses. Oke, controllernya apa, dosen control. Oke, dosen controller add nama metodenya proses. Oke, seperti ini, gampang ya. Untuk yang formulir itu kita gunakan get, kemudian untuk yang prosesnya kita gunakan post. Selanjutnya kita akan buat view-nya dulu. Oke, buat view-nya gimana nih? Saya akan buat yang sederhana saja view-nya di sini. Misalkan apa nama view-nya? Kita buat di sini ya, form misalkan ya. Nama view-nya adalah view form. Apa lagi nih? blade.php. Oke, tetap ya, tetap ada blade-nya ya. Oke, sekarang saya akan buat di sini sebuah apa ya, form sederhana ya. Jadi di sini kita akan buat form sederhana saja, jangan yang bagus-bagus, karena saya ingin menunjukkan cara kerja metode post di apa ya, Laravel ya. Oke, ternyata Laravel segampang ini ya. Oke, kita akan buat di sini formnya. Gimana buat form? Saya lupa. Form. Oke, enter. Form. Oke, seperti ini. Kalau sudah form, masukkan saja input type-nya ya. Untuk yang pertama itu kita punya tr buka, kemudian tr tutup, slash tr. Nah, seperti ini. Saya enter saja. Oke, kita isi dengan td ya. Oke, td misalkan di sini apa? Karena ini apa? Ini mahasiswa atau apa? Ini IDN ya, misalkan untuk dosen misalkan. Slash td. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat yang untuk inputannya. Input type. Input type-nya apa? Misalkan di sini number ya, misalkan. Number itu apa? Saya tutup dulu saja. Number itu ya number ya. Oke, number. Kemudian kita akan buat name. Name-nya itu apa? Name-nya itu nama aja. Oke, kalau sudah, tutup td ya di sini, slash td. Oke, ini kita copy saja di bawah. Nah, ini misalkan nama dosen misalkan ya, nama dosennya siapa, teks. Oh, ini bukan nama ya, tapi ini nidn. Oke, seperti ini ya, gampang. Kita akan coba akses dulu. Oh, ini view-nya belum saya buat ya. Ini yang function form. Oke, function form dia akan mereturn ke kemana, ke view-nya. Return view, caranya gini ya, nama ininya view-nya tadi namanya apa, form. Oke, nama view-nya adalah form. Ini tadi form ya. Oh, salah, masih soft form. Langsung saja ke form. Oh, sebentar, invalid. Kita cek dulu. Return view-nya ke form.
Sebentar. Ini controller add process. Sebentar ya, kita cek dulu errornya di mana ini. Controller, dosen controller. Di bagian dosen controller ya. Oke, dosen controllernya. Oke. Oke, salahnya di mana? Sebentar saya cek dulu kesalahannya ini. Exception. Oh. Invalid value exception, invalid route action. Route actionnya invalid. Ini udah benar ya harusnya. Form dosen ke dosen controller di sini. Public function form. Kemudian ini public function proses. Oke, tadi errornya sebelum ada apa ini? Sebentar. Ini saya close aja dulu. Mungkin ini saya komen dulu ya. Apakah salahnya di sini? Invalid. Oke, mungkin artinya di sini ya salahnya ya. Oke, kita cek dulu. Get udah benar di sini, mahasiswa, dosen, controller. Oh ini ya salah ya, bukan add, bukan ini dollar tapi add. Oke, harusnya ini udah benar. Form. Oke, udah benar ya. Gampang, easy lah ya. Oke, kita coba sebentar. Ini formnya belum bagus ini. Tambahkan table saja ya. Di sini kita tambahkan table. Oke. Kemudian di sini tutup table. Saya lupa table dulu atau form dulu. Kita coba saja ya. Table /table ya. Oke, udah epic ya. Epic. Tampilannya udah bagus ini. Oke, data dari sini akan dikirimkan ke proses. Oke, kita buat dulu prosesnya seperti apa. Harusnya ini udah oke. Mungkin sih kita tambahkan form. Oke. Sip ya, sip. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan apa lagi? Sebenarnya saya ingin mengenalkan yang namanya itu CSRF token. Jadi ada yang namanya CSRF token di Laravel. Ini sebenarnya untuk keamanan daripada Laravel. Saya udah baca-baca sedikit tentang CSRF ini. Jadi ada serangan yang namanya itu CSRF. Serangan namanya itu CSRF ya. Jadi kegunaan dari CSRF ini untuk memproteksi Laravel apps kita, web apps kita ya, dari serangan CSRF ini. Oke, kalian bisa baca-baca mungkin tentang CSRF itu. Yang membuatnya itu namanya adalah Tyler ya. Jadi yang menciptakan fitur ini namanya itu Tyler. Langsung kita coba saja ya untuk fitur ini. Caranya seperti ini. Kalian buat satu input type lagi di sini. Input type saja ya. Jadi misalkan seperti ini, input type sama dengan input types-nya di sini kalian buat teks saja karena datanya nanti dalam bentuk varchar. Kemudian saya akan buat teks dulu di sini. Name. Nah, name-nya ini adalah isinya itu apa ya? Token. Isinya itu token. Kemudian selanjutnya adalah value-nya. Nah, value-nya ini adalah CSRF-nya itu. Value-nya itu caranya gimana? Kita akan ambil token dari CSRF ini. Caranya itu phpcho CSRF kemudian underscore
token. Oke, karena ini function, pakai ini tutup buka kayak gini. Oke, kalau sudah kita tutup. Sebentar, PHP echo salah ya, harusnya tutupnya di dalam. Oke, seperti ini, tutup. Kalau sudah save, kita akan coba cek form kita. Saya ingin memperlihatkan bahwa CSRF itu adalah token ya. Oke. Nah, inilah tokennya. Oke, ini tokennya ya. Token CSRF kita. Sebentar, saya refresh dulu. Oke. Tetap ya, tokennya tidak berubah. Kalau misalkan saya back dulu misalkan, atau kemudian saya masuk lagi ke form. Oke, tetap ya, tokennya tetap tidak berubah. Oke, karena mengganggu, mungkin kita hidden saja ya tokennya ini. Yang ini kita hidden saja. Hidden. Oke, seperti ini kita hidden dulu saja. Kalau hidden, dia akan ini ya, tersembunyi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian controllernya. Jadi di controllernya nanti itu kita akan buat apa ya namanya ya, function atau method. Nah, seperti ini di bagian prosesnya. Oke, sebentar, gimana nih ya, saya agak lupa. Dia akan mengirim. Oke, kita request dulu, panggil request ini karena kita ingin mengambil data ya, jadi gunakan request. Oke, udah di request, add request lagi. Oke, parameternya ya, parameternya namanya request. Oke, seperti ini. Ada request ya, request ini dari atas, kemudian kita buat satu parameter request ya. Jadi di sini kita ingin merequest data, misalkan datanya itu apa, misalkan tadi kita punya NIDN ya, NIDN, kemudian kita panggil parameternya tadi, parameternya apa, request. Oke, request salah ya, ini yang kita request apa, input. Apanya, bukan nama ya, ini NIDN. Yang kedua adalah nama. Oke, NIDN. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah nama dosen ya. Request lagi, nama, bukan input ya, input dulu nama. Oke, kurang sama dengan. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan tampilkan. Gimana cara tampilkannya? Tinggal di return saja. Return. Namanya siapa? Oke, seperti ini ya namanya. Misalkan gimana nih? Dolar nama. Oke, kemudian di sini adalah apa, bukan nama ya, ini NIDN dulu, NIDN, di sini NIDN, kemudian di sini adalah nama. Ini jangan pakai ini ya, jangan pakai titik 2. NIDN sekian, kemudian namanya adalah siapa, misalkan namanya ya nama nama. Oke, kalau sudah, oke, seperti ini. Oke, harusnya jalan ya, kita coba dulu, harusnya jalan. Oke, misalkan NIDN nya 1 2 3 4 5. Loh, kok nggak bisa. Kemudian Eko Ferianto. Wah, kita belum tambahkan button ya. Oke,
Kita belum tambahkan button di sini. Harusnya ada button di sini ya. Oke, seperti ini. Tambahkan button. Input type-nya di sini apa? Submit ya. Jangan pakai name, tapi pakai value aja. Kita nggak butuh name karena tidak ada yang dicek di sini. Value-nya nanti adalah kirim ya, misalkan kirim. Oke, metode postnya juga di sini ya kita belum tambahkan. For method, nama metodenya itu apa? Metodenya di sini yang kita gunakan tadi adalah post. Sebentar, post ya. Post, oke. Kemudian actionnya kemana? Actionnya ke, sebentar. Actionnya itu kemana tadi? Ke form ya. Slash dulu, form. Slash. Salah terus ini. Form. Slash proses. Oke, seperti ini ya. Saya save. Kita coba jalankan. Kita refresh dulu. Oke, udah ada tombolnya. 1 2 3 4 5. Kemudian namanya siapa? Eko Feriando. Oke, kita kirim. Oke, ada ya. NIDN 1 2 3 4 5, nama Eko Ferianto. Mungkin ini saya kasih space dikit di controllernya. Oke, ini saya kasih space. NIDN sekian, misalkan atas nama save ya. Kita coba lagi. Reload dulu. Masukkan NIDN-nya, masukkan namanya. Oke, udah ada di sini. Nah, ini namanya autocomplete ya. Saya kirimkan. Oke, NIDN 1345 atas nama Eko Ferianto. Oke, kita udah selesai membuat metodenya ya. Oke, di sini kalian buat satu variabel NIDN ya namanya. Gunakan request, panggil parameter ini. Oke, kemudian kalian ambil menggunakan input. Nah, input ini udah function dari sana ya, udah function dari built-in-nya Laravel. Namanya, name-nya apa? NIDN. NIDN ini dari mana? Dari sini. Sebentar. Mana ini? Mana form blade. Oke, ini ya NIDN ya. Nah, yang ini. Kemudian yang nama yang mana? Yang nama yang ini. Nah, yang ini nama. Oke, bisa nggak Pak kalau misalkan array kita masukkan, misalkan checkbox ya bisa, tapi nanti ketika kalian menampilkannya kalian gunakan looping pakai for each. Oke, seperti itu bisa ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Saya takut nanti videonya akan panjang. Oke, kita udah sukses ya di sini. Saya kembalikan dulu ke project kita. Misalkan home. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah menyimak, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajarnya, karena kita kedepannya minggu depan akan kita bahas tentang membuat insert update delete di Laravel. Oke. Saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya.